Halo pendengar yang luar biasa, tetap semangat dan mari siapkan hati kita untuk bertumbuh hari ini. Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau membedah sebuah materi revive yang sangat memancing pikiran dari NDC Ministry tertanggal 6 Maret 2026. Judulnya, Doa, Puasa, dan Respons yang Dewasa. Topik yang sangat berat tapi penting. Benar, dan untuk memberikan fondasi pada obrolan kita, saya akan langsung membacakan ayat hafalan kita hari ini dari 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Itu ayat yang sangat emosional ya. Materi Revive ini benar-benar mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari ketaatan, terutama saat Anda sedang berada di tengah krisis yang tidak berujung seperti yang Anda harapkan. Betul. Mungkin Anda sudah familiar dengan kisah Raja Daud, tapi mari kita urai hal ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda hari ini. Secara emosional, konteks ceritanya ini kan sangat berat ya. Setelah kejatuhannya dengan Batsheba, Daud harus menghadapi konsekuensi yang nyata. Ya, konsekuensi dari perbuatannya. Tepat. Anak yang dilahirkan sakit parah, Daud tentu saja hancur, dan dia merespons dengan doa dan puasa yang luar biasa intens. Dia berbaring di tanah semalaman, benar-benar memohon kesembuhan. Bayangkan beban psikologisnya. Ini bukan sekedar doa biasa sebelum tidur kan? Ini permohonan dari titik terendah seorang manusia. Tapi ada satu hal krusial di sini, mengenai cara Daud berpuasa. Tunggu sebentar, sebelum kita masuk ke sana, saya penasaran. Biasanya kalau orang berpuasa mati-matian dalam situasi krisis, tujuannya kan untuk mengubah pikiran Tuhan. Semacam, aku akan mogok makan sampai permintaanku dikabulkan. Nah, itu dia miskonsepsi terbesarnya. Seringkali kita berpikir doa dan puasa itu seperti anak balita yang sedang tantrum. Anda tahu kan, anak kecil yang menahan nafas atau ngambek tidak mau makan supaya orang tuanya menyerah. Oh, analogi yang sangat akurat. Kita sering memposisikan Tuhan seperti orang tua yang bisa kita manipulasi ya. Tepat sekali. Tapi yang dilakukan Daud bukanlah taktik manipulasi atau mendesak Tuhan. Puasa dan doa Daud di momen itu adalah simbol kebergantungan mutlak. Di titik krisisnya, puasa menjadi cara untuk mengarahkan fokusnya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Bukan untuk memaksakan agendanya sendiri. Benar. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Setelah semua puasa yang intens, air mata, permohonan, anak itu tetap meninggal. Kalau dipikir-pikir, ini momen di mana seseorang bisa dengan sangat mudah menjadi marah atau kecewa berat. Sangat manusiawi jika dia bereaksi seperti itu, karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Daud justru bangkit dari lantai. Dia membasuh dirinya, menyembah Tuhan, dan kemudian dia meminta makanan lalu makan. Bukankah itu langkah yang radikal? Sangat radikal. Dan kalau kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar, kita akan melihat sebuah kedewasaan rohani. Mari kita ingat masa lalu Daud. Sebelumnya, dia gagal total mengendalikan hawa nafsinya dengan Batsheba. Dia disetir oleh dorongannya. Saya paham arahnya. Jadi ada kontras yang jelas di sini. Betul, tragedi ini justru menunjukkan kedewasaan rohaninya yang baru. Tuhan mengizinkan puasa dan doa itu terjadi bukan untuk mengubah keadaan, melainkan untuk mengubah hati Daud. Proses itu membentuk Daud agar mampu menguasai diri dan tunduk pada otoritas Tuhan. Ini mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Doa ternyata bukan alat pengendali Tuhan, tapi alat yang Tuhan gunakan untuk menaklukkan diri kita sendiri. Tepat. Dan ini meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan tajam untuk direfleksikan secara pribadi. Dalam situasi sulit yang sedang Anda hadapi saat ini, apakah Anda menghabiskan energi untuk mencoba mengendalikan keadaan? Atau Anda sedang belajar membiarkan Tuhan membentuk penguasaan diri Anda? Pertanyaan yang sangat menohok. Terima kasih sudah menyimak dan bagi yang ingin bergabung dengan Core Crimes, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Store. Tuhan Yesus memberkati.